Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ketemu lagi kita di sini. Kali ini kita diskusikan lanjut terkait kondisi hukum di Republik Indonesia saat ini, dimana pengadilan dari mulai isinya terdiri dari para jaksa, hakim, saksi, dan juga tersangka, juga korban, termasuk lawyer pengacaranya. Nah, satu-satu ya kita bahas profesi itu. Cuman di sini kita mulai dari mana dulu? Kita mulai dari lawyer. Dimana seorang lawyer, Alvin Lim, pengacara, yang menyatakan bahwa keadilan sudah tidak ada lagi di Republik Indonesia ini, dan juga karena banyak aparat hukumnya yang mengenakan sistematis suap menyuap. Juga baru-baru ini dia bergabung dengan kasusnya Agus ya, menjadi layarnya Agus terkait donasi sampai 1 M, mengungkit instrumentasi hukum ya yang siap untuk disiram air keras. Nah, biasa itu deh, karena rata-rata air keras ini menjadi alat sebagai para aparat hukum yang pakar ahlinya, dari mulai histori Cina, mereka yang nggak mampu mengungkap, membawa kasusnya kerana pidana, biasa langsung disiram matanya dengan air keras itu. Itulah sanksi. Mereka mendapatkan tantangan. Nah, di situ juga Alvin Lim menuding bahwa para jaksa, hakim di sana bisa disuap manipulasi. Nah, bener nggak tuh? Nah, nggak semuanya jaksa itu nakal deh kalau begini. Karena itulah keadilan itu bakal ada jika aparat hukumnya selektif, bisa terdepan, jujur, dan juga profesional dalam tugasnya. Dirinya mereka pastinya dapat mensejajarkan, mencari keadilan, dan juga membawa ranah kasus hukum yang ditelisiknya, diselidikinya ke ranah pidana. Alvin Lim juga menantang jaksa untuk dapat mengungkap kasus pidana dan menangkap para polisi berkelas jenderal, mereplikasi seperti zamannya G30 SPKI antara dan meninggalnya jenderal ya, menjadi kasus yang larut berkepanjangan dan menjadi alat menurut gue, dimana antara aparat hukum yang menggunakan Pancasila, berpedoman Pancasila, dan juga yang menjurus ke arah hedonisme. Karena kalau lingkungan jaksa, mereka dituntut untuk dapat hidup sederhana, sabar, dan juga tidak hedonis. Profesor Mahfud MD sudah menyatakan bahwa hukum sudah ada pesanan, yang mana para pengusaha yang berduit bisa mengatur, membeli kasusnya dengan caranya pesanan seperti zamannya Orde Baru. Setiap pasal dan juga tempat
profesi. Nah, disinilah Bapak Presiden Prabowo yang komitmen sekali. Beliau seorang mantan anggota Kostrad 3 TNI, pidana militernya yang tingkat tinggi ya, pemenuh pengorbanan dalam menjaga NKRI khususnya. Apalagi komitmen bakal memberantas para koruptor di Republik Indonesia ini. Nah, patut didukung. Apalagi juga dengan akses ke cyber security-nya. Nah, di lingkungan jaksa juga di Sumatera ada jaksa Jopi ya, yang terpaksa menentang atasannya seorang kejari yang gendernya wanita. Rupanya perbedaan gender kembali di sini nih. Kaitannya dengan pola perjuangan mereka dalam memperjuangkan emansipasi. Jopi berawal dari tugasnya yang tidak terima melihat rekan jaksanya wanita yang menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadinya. Dari situ sehingga nggak terima dirinya ya berada di ketiak wanita, diketek wanita pastinya ya. Seorang laki-laki dikembali lagi nih ke zaman seperti apa, apalagi dirinya menyatakan suatu di depan anggota DPR RI ya. Perkataan apa tuh? Dipikir sudah sejak dulu deh persoalan gender antara wanita dan pria menjadi persoalan yang berkepanjangan ya. Habis dipacarin lalu ditinggal menjadi sakit hati dan juga gimana deh, udah zamannya. Cuman ke arah situ lebih mereka memperjuangkan supaya dapat hidup sejajar dengan kaum pria. Nah itu dia. Sementara saat ini nggak jarang juga pria terpaksa dan bisa hidup di ketiak bininya. Cuman saling melengkapi sepertinya hidup sudah di dunia ini ya. Nggak ada perempuan, kita juga nggak bisa apa-apa, nggak ada tercipta. Kalau perjuangannya dari aspek psikologis hukum, apalagi kalau kejari ya, jaksanya itu wanita, dia memiliki teknik hal ihwal. Gue pikir teknik hukumnya lebih apa ya, lebih itu deh, lebih mengarah, lebih jelas ya. Nah, sementara jaksa Jopinya sedang berjuang mereformasi formasi tatanan hukum vertikalnya sesuai dengan komitmen Bapak Prabowo dan keinginannya. Ya, itu juga patut dihargai juga. Apalagi sudah dirinya berkoordinasi dengan profesor, tapi klaim Kejagung